Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Syukur alhamdulillah karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saat ini kita bisa siaran tafsir Al-Qur'an lanjutan dari masih ijaz Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Sampai pada saat ini kita masih membahas kemukjizatan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luas dan sangat panjang sekali. Pada kesempatan ini baiklah kita ungkap surah Al-Muddaththir ayat 1 sampai 7. Surah Al-Muddaththir ayat 1 sampai 7, surah 7 ambat. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu engkau harus mengagungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Warrujza fahjur, kepada berhala hendaklah kamu menghindarinya. Wala tamnun tastakthir, jangan memberi untuk mendapat harapan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan hendaklah sabar terhadap musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Muddaththir ini sampai ayat 9 ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ayat ini ayat yang pertama turun. Kalau kita baca hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim, ayat ini adalah ayat yang pertama turun, dan Iqra ayat surah yang kedua turun. Tapi kalau kita baca tafsir-tafsir yang banyak dan kita kumpulkan pendapat para ulama, maka jumhur al-ulama berpendapat bahwa surah yang pertama turun di Gua Hira adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang tempo hari sudah kita ungkapkan. Ijaz at-tasri, wahyu yang pertama turun, kewajiban yaitu belajar dan mengajar, kewajiban menulis, membaca dan menulis, dan fardu ainnya mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kembali Al-Quran itu. Jadi ya ayyuhal muddaththir, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Khadijah, berada di rumah Khadijah, kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berselimut. Beliau berselimut. Berselimut di sini artinya belum melaksanakan tugas dakwah. Maka Allah menyatakan, "Qum, bangkit wahai Muhammad, fa'andir." Fa'andir ashiratakal aqrabin, dan seterusnya ini panjang. Fa'andir, berilah peringatan. Tugas dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'andir, qum, bangkit, jangan berselimut, jangan diam saja.
kemudian fa'andir, wa rabbaka fakabir, dan agungkan Tuhanmu. Ini jadi dalil juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa rabbaka fakabir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu. Cuci pakaian kamu, bersihkan pakaian kamu. Warrujza fahjur, hendaklah engkau menghindar daripada menyembah patung dan berhala. Wala tamnun taksir, jangan memberi tetapi mengharapkan balasan lebih banyak dari pemberian itu. Wali rabbika fasbir, dan harus sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar melaksanakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa lihat di buku kami Tazkiyah, itu tingkatan sabar, dan demikian juga di Ma'rifatullah. Nah, sekarang yang kita akan bahas di sini yaitu wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Dan nanti kita akan melangkah kepada mengenal Khadijah, istri Rasulullah SAW yang paling besar jasanya di dalam melaksanakan tugas dakwah Islam. Ini kita akan ungkap nanti sesudah kita bahas wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir, wa thiyabaka fatahhir, banyak dibahas oleh di dalam tafsir Ibnu Katsir, bersihkan pakaianmu. Jadi bersihkan pakaianmu, sucikan pakaianmu. Tapi kesananya bersihkan pakaianmu, kan itu nanti aja jadi bukti di akhirat nanti. Jangan gunakan pakaian kamu itu untuk berbuat maksiat. Apalagi kalau jadi pejabat. Kalau jadi DPR, bajunya, jasnya itu digunakan korupsi, itu tidak membersihkan bajunya, tidak membersihkan pakaiannya. Jadi menteri, jadi pejabat, kemudian jadi koruptor, itu wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, bersihkan daripada berbuat maksiat, menggunakan baju pejabat, jas DPR dilaksanakan menggunakan baju pejabat menjadi bermaksiat, korupsi kemana-mana, mar'ab mana-mana, maka dia tidak wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, jangan gunakan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, tapi wa thiyabaka fatahhir di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikemukakan bahwa logat Arab itu wa thiyabaka itu hati. Maka bersihkan pakaianmu, bersihkan hatimu daripada iri hati, dengki dan dendam. Bersihkan daripada iri hati, dengki dan dendam. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan. Tetapi kalau kita buka tafsir yang banyak, apalagi tafsir Al-Quran bil Quran, ini jadi dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan istrinya itu yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Baru Ali bin Abi Thalib yang dibawa naungan dan bimbingan Khadijah di kalangan pemuda dan di kalangan orang dewasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama beriman di luar rumah Rasulullah SAW. Baru kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an beriman
kepada Rasulullah. Tapi yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tafsir Al-Quran bil Quran, baru Al-Quran bil hadis. Di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu itu pakaian kamu dan kamu pakaian istrimu. Maka datang perintah wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu, bersihkan istrimu itu daripada kekafiran. Bersihkan istrimu daripada kemusyrikan. Maka yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Khadijah inilah yang berjasa, yang sekarang kita akan ungkap siapa itu Khadijah. Nah, kalau tafsir tadi itu banyak, luas sekali, tapi itu saja sementara dulu. Nah, siapa Khadijah itu? Nah, di dalam buku saya Ma'rifatul Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada peranan keluarga Rasulullah dalam mensukseskan dakwanya. Yang paling besar jasanya adalah Khadijah. Peranan Khadijah dalam mensukseskan dakwah Nabi. Siapa Khadijah itu? Khadijah dilahirkan di Makkah. Ia adalah putri Khawalid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay adalah garis keturunan dari keluarga Bani Hashim. Dari garis itu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu Khadijah. Dan Khadijah sejak di Quraisy sudah terkenal dengan apa? At-Tahirah. Orang suci. At-Tahirah. Juga dikenal dengan Sayyidah Quraisy, penghulu perempuan Quraisy, di mana kaumnya sangat senang dekat dengannya. Dia orang yang kaya raya sejak awal karena pengusaha yang sukses. Nah, kemudian Khadijah ini dipinang oleh tokoh-tokoh Quraisy sejak awal. Pembesar-pembesar Quraisy telah meminangnya sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil menyerahkan harta yang banyak seperti Uqbah bin Abi Mu'id, itu tokoh Quraisy yang kaya raya, meminang kepada Khadijah. As-Sallat bin Abi Yuhab, Abu Jahal pernah melamar Khadijah, Abu Sufyan, tetapi semua lamarannya itu ditolak. Dan pada saatnya kemudian dia memilih Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita baca kaum Orientalis menuduh Muhammad itu tamak dan rakus karena dia nikah dengan Khadijah hanya lihat kekayaannya saja. Lihat kekayaannya saja. Muhammad itu nikah dengan Khadijah hanya lihat kekayaannya saja. Muhammad itu orang yang rakus dan tamak. Tapi kemudian di dalam hadis Nabi, tuduhan ini tidak benar sama sekali. Karena apa yang diajarkan oleh beliau dalam hadis-hadisnya yang artinya yang tunkahul mar'a li arba'in. Seorang perempuan itu dikawini karena 4 hal. Li jamaliha, kecantikannya, 1. Li maliha, karena kekayaannya. Li nasabiha, nasabnya. Keempat, li diniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din. Ini ajaran Nabi. Jadi Nabi nikah dengan Khadijah itu bukan karena kecantikannya semata-mata, tapi lidin,
Karena Khadijah itu dari awal dia mengikuti agama Ibrahim alaihissalam yang hanif, jauh daripada berbuat ini kepada patung-patung dan berhala. Nah, ini panjang kalau kita bahas. Di dalam Quran yang turun kemudian memang ada surah Ad-Duha, wa wajadaka ailam fa'aghna. Kami dapati engkau Muhammad itu miskin, fa'aghna, kemudian Allah mengayakan kamu. Kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengemukakan riwayat bahwa Rasulullah SAW wajadaka ailan fa'aghna itu karena Muhammad itu pedagang, membawa dagangan Khadijah ke Syam. Kemudian dari perdagangannya itu Nabi memperoleh kekayaan yang luar biasa. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan Allah memberikan kekayaan dengan keuntungan perdagangan harta Khadijah, dan Allah memberikan berkah dan qanaah sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Hadis Nahari Muslim, laisal gina ginal mal, innamal gina ginan nafas. Dalam hadis Bukhari Muslim, laisal gina ginal mal. Kaya itu bukan harta yang banyak, bukan. Tapi kaya itu walakin gina nafas. Tadi membersihkan jiwa. Jiwanya yang bersih sehingga menjauhkan dari segala bentuk maksiat. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkan jiwamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu. Sungguh berbahagialah orang yang pasrah dan rezekinya adalah kecukupan dan qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa wa wajadaka ailam fa'aghna, wa wajadaka ailam fa'aghna. Imam Al-Qurtubi menyatakan Nabi Muhammad itu miskin, maka dia diberi kekayaan oleh Allah dengan Khadijah. Khadijah yang mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hartanya banyak, dan peran Khadijah luar biasa. Ya, panjang ini kalau kita bahas. Imam As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur mengungkapkan riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Hakim yang disahihkannya Ibnu Abbas bersabda, perempuan yang termulia ahli surga di dunia nanti di akhirat itu 3. Ini baca tafsir Ad-Durrul Mansur, ya. Perempuan yang dijamin ahli surga, pertama Khadijah binti Khuwailid. Ini Khadijah. Khadijah adalah pemimpin mukminah di dalam surga. Yang kedua Fatimah binti Muhammad. Ini putri Khadijah. Putri Khadijah. Fatimah. Ketiga Maryam binti Imran. Surah Ali Imran, itu Nabi Musa itu bapaknya juga Imran, jadi Ali Imran itu harus cari nasabnya di situ ayat itu, ini Imran Musa atau Imran Isa alaihissalam. Jadi Maryam binti Imran. Keempat Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Istri Fir'aun adalah dijamin ahli surga, dan dialah 4 orang ini pemimpin ahli surga di dalam surga nanti di akhirat. Khadijah pertama, kedua Fatimah, ketiga Maryam binti, kemudian Asia.
Asia ini ketika mau dibakar oleh Fir'aun, maka dia berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Maka sebelum beliau mati, rohnya sudah dicabut, merasakan nikmatnya surga. Sedangkan kalau kita baca ada Khadijah, the story of the first lady of Islam, Syekh Razwi mengemukakan beberapa ayat Quran yang bersifat umum turun kepada Khadijah selama sebelum dia meninggal dunia. Itu ada kurang lebih 10 surah dan ayatnya kurang lebih puluhan turun khusus untuk Khadijah. Banyak sekali, banyak sekali. Nah, di antaranya surah Al-Fajr itu turun mengenai Khadijah radhiyallahu anha, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini turun mengenai Khadijah radhiyallahu an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pembelaan dan pengorbanan Khadijah ini luar biasa. Luar biasa. Kalau kita baca buku mengenai Khadijah, Dr. Muhammad Abdul Yamani mengungkapkan dalam bukunya tentang Khadijah sebagai berikut. Coba tanyakan bagaimana Khadijah membantu memberikan dukungan penuh dan membesarkan hati sama suami di hari-hari perenungan tahanus beliau di Gua Hira. Di Gua Hira itu Khadijah mengantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Tanyakan betapa ketabahan dan keteguhan pendirian menghias ketika kaum Quraisy mengucilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeluarganya Bani Hashim, betapa ia korbankan harta bendanya dan menafkahi orang yang terkurung dalam aksi boikot yang dilancarkan kaum Quraisy terhadap keluarga Bani Hashim. Seluruh harta Khadijah diserahkan untuk membantu Bani Hashim karena diboikot oleh Quraisy. Harta Khadijah disiapkan. Ini Dr. Abdul Yamani di dalam bukunya. Dan banyak lagi. Sedangkan keistimewaan Khadijah itu ini banyak sekali. Di dalam buku saya ini ada banyak. Nabi tidak pernah nikah selama Khadijah masih hidup. Luar biasa. Selama Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah nikah. Ini satu, Kemudian, kedua, Khadijah adalah perempuan terpilih dan terbaik seluruh dunia. Itu tadi sudah. Ali bin Abi Thalib berkala bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW, perempuan terbaik dari golongan ini adalah Maryam binti Imran. Perempuan terbaik golongan ini adalah Khadijah binti Khuwailid, muttafaq alaih. Dan seterusnya. Kemudian sukses Nabi dalam dakwahnya berkat jasa Siti Khadijah. Ini kalau kita baca tafsir Mahmud Syaltut, Dr. Mahmud Syaltut, nama tafsirnya Tafsir Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim, Syaltut, Dr. Mahmud Syaltut
Siti Khadijah bukan hanya seorang istri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sahabat pelindung. Sahabat pelindung. Sandaran hati dan ibu bagi orang-orang mukmin. Ibu bagi orang-orang mukmin, ahlul bait. Nah, kemudian Khadijah tidak hanya membiarkan suaminya Muhammad untuk uzlah di Gua Hira, bahkan ia mendorong menyiapkan perbekalannya dan menghiburnya. Dan panjang lagi seterusnya, banyak ini keutamaan Khadijah. Kemudian kalau kita lihat, sekarang berapa umurnya ketika Khadijah nikah dengan Nabi? Ini yang populer di Indonesia. Khadijah itu adalah janda, umur 40 tahun. Coba kita baca dalam buku Khadijah, The Great Story of the First Lady of Islam, disebutkan bahwa perkawinan Khadijah dan Muhammad adalah perkawinan yang pertama dan terakhir. Berarti Nabi menikah dengan Khadijah adalah perempuan perawan yang menurut Ibnu Abbas umur Khadijah 28 tahun dan Rasulullah umurnya 25 tahun. Nah ini sedangkan 3 tahun lebih dari Muhammad. Sedangkan menurut Ibnu Hazmin, kalau kita baca Ibnu Hazmin, umur Khadijah 20 tahun, 27 tahun, lebih tua 2 tahun. Sedangkan Abu Zahra, Khadijah juga berumur 25 tahun. Dan Khadijah adalah orang yang perawan. Tidak seluruh tokoh Quraisy melamar, tidak ada yang diterima. Adapun secara psikologis, ini diungkapkan oleh para ulama-ulama bahwa Khadijah itu orang kaya. Jadi banyak mengambil anak-anak yatim dipelihara di rumahnya. Anak-anak yatim itu adat kebiasaan orang Arab. Kalau kita dipelihara oleh Khadijah, maka disebut binti Khadijah. Binti Khadijah. Binti Khadijah. Ya, seperti Zainab dan seterusnya, ini banyak bisa dibaca. Jadi Khadijah adalah perawan. Ya, umur 28 Ibnu Abbas, 27 Ibnu Hazmin, 25 menurut Abu Zahra ini, dan dia adalah perawan. Dan selama ada istri Rasulullah itu yang punya keturunan hanya Khadijah. Khadijah yang punya keturunan yang banyak. Kalau 40 tahun nikah dengan Rasulullah sampai anaknya 8, Masya Allah, tidak mungkin. Jadi marilah teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mari kita wathiyabaka fatahhir, bersihkan istri daripada kemusyrikan. Ini jadi dalil juga bahwa nikah itu din, agamanya. Harus pilih agamanya. Ya. Jadi istri yang nanti melahirkan yang soleha karena agamanya. Jadi wathiyabaka fatahhir, apakah mengambil tafsir Ibnu Katsir, wathiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu dari, jangan dimanfaatkan bajumu, baju jabatanmu itu untuk korupsi. Wathiyabaka fatahhir. Tapi di dalam buku saya yang saya ambil, wathiyabaka fatahhir, itu jadi dalil Muhammad mengislamkan istrinya. Dan wanita yang pertama Islam di Mekah adalah istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah Rasulullah, karena di Gua Hira sudah diangkat menjadi Muhammadun Rasulullah.
yang sebelumnya Muhammad bin Abdullah. Nah, adapun apakah ini kedua, ya tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih dahulu turun, tapi jumhur ulama wal pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tapi Ibnu Katsir di sini yang pertama turun berdasarkan Bukhari Muslim ya adalah ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa rabbika fasbir dan seterusnya. Tidak perlu kita pertentangkan perbedaan tafsir itu biasa karena tafsir itu berkembang dan wawasan tafsir itu juga berkembang. Jadi saya kira cukup sekian. Mari kita wathiyabaka fatahhir. Kalau jadi pejabat jangan gunakan baju jas itu untuk korupsi, ya. Karena negara kita sekarang luar biasa kehancuran berada di depan kita kalau korupsi merajalela terus menerus. Selanjutnya mari kita tutup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa atina qabla dhalik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.